bahwa yang namanya suami itu bisa dipatuhi karena kehormatannya. Di antara kehormatannya apa? Mengambil tanggung jawab penuh terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi dalam keluarga. Jadi suami yang selalu mengambil resiko paling tertinggi di keluarga. Jadi kalau misalnya ada masalah, tidak menyalahkan istri, ya itu luar biasa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar keluarga bahagia? Jumpa lagi bersama kita Rabanian Family bersama Coach Hafidin selaku konsultan keluarga bahagia. Ya, menindaklanjuti sebelumnya, konten sebelumnya kan kita membahas tentang suami, ya kan, bagaimana suami itu agar keluarga itu tidak hancur atau tidak retak. Betul. Nah itu menarik sekali sih tentunya ya. Nah ini ada pertanyaan kembali, bagaimana caranya suami agar si istri itu nurut dengan suami tetapi bahagia? Tapi masih menyikapi perkara keretakan rumah tangga. Betul. Ya. Oke. Kayaknya sih itu pertanyaan banyak laki-laki. Pertanyaan laki-laki. Punya suami nurut gitu kan? Wah indahnya luar biasa. Iya. Ada loh, saya punya teman datang ke rumah bilang, saya kok kenapa ya susah ereksi. Loh, susah ereksi. Ada ya? Sebabnya apa? Istriku nggak patuh. Jadi apa? Jadi gimana gitu? Apa jarang make up mungkin? Bukan. Oh, bukan itu masalah. Karena sering membangkang gitu loh. Maka akhirnya kemudian ilfil. Ilfil, iya benar-benar. Kan masalah itu. Betul. Bisa jadi tanpa cinta ya. Nah, gitu. Bahayanya. Makanya memang betul tuh. Punya istri itu yang patuh itu lebih oke. Oke. Jadi semakin patuhnya istri kepada suami, maka suami semakin jantan. Begitu. Gitu. Oh, wow. Makin jantan. Benar. Jadi untuk para ibu-ibu, Iya. para emak-emak nih yang apalagi yang baru menikah, belajarlah untuk patuh kepada suami. Karena ternyata semakin suami dipatuhi, semakin suami melihat bahwa istri itu patuh, suami semakin gagah, semakin gereng, semakin performanya semakin bagus. Gitu. Sehingga ketika kemudian menunaikan kewajiban yang satu itu dia juga luar biasa performanya. Betul. Makanya pertanyaan tadi memang itu kebutuhan setiap laki-laki, bahwa gimana sih caranya punya istri patuh tetapi dia bahagia. Nah, itu. Kayak memang konotasinya ada bahwa istri patuh itu biasanya dimanfaatkan suami gitu kan. Biasanya tidak bahagia atau biasanya dilecehkan dan sebagainya. Seperti itu. Nah, ini penting. Bahkan baru saja saya kemudian memberikan sebuah jawaban kepada seorang teman yang menyebutkan bahwasanya dia lelah sendirian di rumah gitu, suami tanpa membantu, dan dia upload di mana, di sebuah media sosial. Saya tegur, saya bilang, jangan kemudian tebar kehormatan suamimu di medsos. Gitu. Karena itu suatu aib juga. Suatu aib juga nggak bisa. Gitu. Mengadukan di medsos. Makanya ini yang penting, luar biasa penting. Oke. Menurut saya, bagaimana sih agar istri itu patuh kepada kita? Saya kira tidak ada, yang pertama ya, kepatuhan itu pasti karena kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sebaik laki-laki jangan petang-peteng merasa ustadz, merasa kiai, merasa psikolog, merasa pinter ngomong, gitu. Tapi mengandalkan dirinya sendiri untuk masuk ke ranah kemudian nasihat dan tausiah dan hidayah, kemudian mengandalkan diri sendiri agar istri bisa patuh kepada kita. Dengan kita ngomong, kita obrolin, kita ngobrol sama dia, kita nasihatin dia. Apalagi sampai kita bentak-bentak, udah nggak bisa. Nggak bisa. Jadi yang pertama apa itu? Sudah, serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakini bahwasanya apa? Istri saya itu adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hanya Allah yang kemudian bisa mengendalikan hatinya. Makanya minta kepada Allah agar apa? Istri kita patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Berarti jangan sombong sebagai sombong itu ya. Ketuk langit ya. Ya ketuk langit. Jangan dulu langsung antar manusia. Karena kita nih ya diciptakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tetap Allah dulu. Allah lagi, Allah terus. Nah, gitu. Itu luar biasa gitu. Jadi seperti orang mengatakan, kok saya sukses gitu loh.
kok punya istri kok patuh-patuh kayak begini gimana? Terus sumringah gitu kan, mereka sumringah, gimana ceritanya kok gitu kan gitu. Saya bilang, duh, apa yang saya lakukan? Nggak ada perasaan kan gitu. Itu yang pertama. Jadi patuh tapi happy gitu kan gitu. Nah kemudian yang kedua, jangan lupa bahwa yang namanya suami itu bisa dipatuhi karena kehormatannya. Oke, iya benar. Di antara kehormatannya apa? Mengambil tanggung jawab penuh terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi dalam keluarga. Iya betul. Gitu. Sehingga dia terhormat gitu. Ada masalah apapun dia ambil. Resiko paling tertinggi dia ambil gitu. Jadi suami yang selalu mengambil resiko paling tertinggi di keluarga. Jadi tameng keluarga. Jadi tameng keluarga gitu. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ada masalah tidak menyalahkan istri, ya itu luar biasa itu. Ada nih misalnya dia istri punya salah, tapi dia langsung tackle. Oh, ini bukan urusan saya, ini urusan saya. Misalnya gitu. Mau dengan tetangga, dengan temannya, dengan saya pun dia tackle. Sudah, tolong maafkan istri saya, itu karena saya misalnya saya lupa gitu kan. Apa namanya? Khilaf seperti itu. Mengambil tindakan yang barangkali menurut istrinya kok suami saya mau ya gitu loh. Mengambil apa? Mengambil resiko tertinggi gitu, untuk membela saya kan gitu, seperti betul. itu penting gitu. Sehingga apa? Istri merasa, oh aku ternyata ada yang melindungi, ada yang wow gitu. Jadi sosok laki-laki di rumah itu Luar biasa. Sehingga apa? Dia mau patuh. Kalau laki-lakinya kayak gini, gue mau patuh. Gitu kalimatnya, gitu kan? Iya betul banget. Itu yang kedua. Lah yang ketiga, ini lebih asik ini. Lebih asik. Pengen tahu nggak yang ketiga? Ih, luar biasa. Ini penasaran kita nih. Jantan. Loh, serius? Sehebat apapun, mau kiai, mau ustadz, mau pengusaha, mau apapun, nggak jantan di kasur, masalah. Lu serius ini nggak main-main? Serius nggak main-main? Makanya apa? Ketika laki-laki bisa memuaskan istrinya di tempat pembaringannya, maka ingat, sekalipun kasarnya tuh suaminya kasar, suaminya suka marah, gitu-gitu kan, suaminya error dikit gitu. Apalagi kayak yang tadi kan, yang dua yang awal bisa dilakukan, ditambah yang satu ini, oh tambah jos. Yang error saja suaminya, kalau urusan yang itunya oke, udah itu. Sang istri kelepek-kelepek gitu. Makanya apa? Yang ketiga, jantan. Jangan lupa. Sekalipun dia capek, lelah, mengerjakan seluruh apapun aktivitas di rumah, tapi ketika kemudian datang suami, dia dipuji sama suaminya, ya kan? Nggak ngerjain apa-apa loh suami di rumah, tapi dia pandai memuji suami istrinya, gitu kan gitu. Lagi masak dipeluk dari belakang. Ketika di malam hari dia mau naik gunung berapa kali pun, ngerti nggak naik gunung? Ngerti nggak lo? Naik gunung berapa kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali dia oke. Itu Masya Allah, pekerjaan 24 jam di rumah, itu seolah-olah 0 to 0 gitu. Sehingga apa? Masya Allah, dia patuh luar biasa, tapi happy. Pagi-pagi itu belum bangun sang suami, tapi air di gelas sudah disediakan, air mandi sudah disediakan. Kenapa? Luar biasa. Terima kasih wahai suami. Kenapa? Seluruh lelahku hilang. Gitu kalimatnya. Dia patuh. Karena sudah begitu. merasakan puncak Himalaya. Nah, begitu dia. Makanya penting nih, jantan itu penting. Gitu ya? Jangan, bukan ayam jantan, bukan. Ternyata kejantanan itu membuat istri patuh dan happy. Lah Betul. iya dong. Iya. Logis ya. Karena ya secara biologis juga kalau hasrat istri tidak terpenuhi itu dia malah moodnya itu berubah gitu. Iya. Jadi jengkel. Masalah. Iya. Yang tadinya happy jengkel, Iya. pengen mukul gitu kira-kira seperti itu. Baruan udah ada upload. Gitu. Subhanallah. Udah itu aja, jangan banyak banyak. Oke. Gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman udah bisa Inspirasi mengambil banget. inspirasi banget. Jadi ya tadi salah satunya intinya sudah terbaca lah. Iya. Kalau istri marah-marah, laki-laki harus seperti apa? Iya, Sudah. Tinggal di review aja nanti videonya, diulang lagi. Gitu. Kayak gitu. Iya, iya. Siap. Siap. Oke. Mudah-mudahan juga teman-teman inspirasi di rumah, dan kita akhiri saja nanti sesi selanjutnya yang pasti lebih menarik lagi daripada Iya. ini. Oke, jadi install mindset bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.